Untuk membahas informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama kami di studio Komisioner Komisi Informasi Pusat Samro Tunajah Ismail dan melalui sambungan Zoom Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau Yakin Ted Hilbert dan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Saya ke Ibu. Ibu dipanggilnya apa Ibu? Namanya panjang? Samro. Ibu Samro, baik. Bu Samro tadi dalam yang disidangkan oleh Yakin, mungkin saya bisa ke Pak Ted Hilbert terlebih dahulu untuk membeberkan sebenarnya apa saja yang dilaporkan ke KIP ini. Pak Ted, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Jadi yang kami mengajukan kepada KPU adalah 3 permohonan informasi. Yang pertama terkait data mentah pemilu, terutama real count. Misalnya saat ini kurang lebih 80% dari TPS udah resmi, udah dihitung. Dan itu kurang lebih mungkin 650,000 TPS. Dan setiap hari ada TPS tambahan di mana data sudah resmi, dan itu informasi yang kita minta setiap hari dalam bentuk mentah, dalam bentuk elektronik yang bisa dianalisis. Yang kedua, rincian infrastruktur IT seperti server, jaringan, perlindungan siber yang digunakan, dan yang ketiga adalah data lengkap semua pemilihan dan pemilu sejak 1999 sampai sekarang, juga dalam bentuk data mentah elektronik yang bisa digunakan analisis statistik. Baik, kalau jawaban dari KPU sendiri tadi apa Pak Ted? Yang terakhir, yang soal data dari pemilihan dan pemilu sebelumnya dijawab dengan informasi yang tidak sesuai yang diminta, sangat tidak lengkap, dan 2 permohonan pertama tidak ditanggapi sama sekali. Baik, saya ke Ibu Samro. Ibu Samro, kalau jawaban dari dan fakta-fakta persidangan tadi, apakah terbukti KPU tidak memberikan informasi publik yang jelas kepada masyarakat selama terselenggaranya pemilu 2024? Jadi sulit dibuktikan benarkah pemilu ini tidak curang atau curang? Jadi begini, kalau kita lihat dengan adanya sengketa informasi, itu memperlihatkan bahwa masyarakat sudah semakin aware dengan namanya keterbukaan informasi. Kita lihat tadi bahwa adanya pemohon merasa pengajuan permohonan informasinya kepada KPU dalam hal ini badan publik tidak ditanggapi sesuai dengan harapannya, maka dilakukan sengketa informasi. Dalam peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan pemilu, itu disebutkan bahwa badan publik dalam hal ini tentunya penyelenggara pemilu termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP harus mengacu kepada peraturan Komisi Informasi terkait dengan keterbukaan informasi publik itu. Nah, di Perki 1 nomor 19 itu disebutkan bahwa seluruh tahapan pemilu dimungkinkan untuk disampaikan menjadi informasi berkala, diwajib disediakan dan diumumkan. Kalau untuk tupoksinya PPID sendiri, berarti menurut KIP itu sebenarnya membuat birokrasi jadi bertele-tele dan tidak efektif sebenarnya? Justru ini membuka ruang satu pintunya keterbukaan informasi. Tapi tidak dilakukan. Kita melihat dulu bahwa sengketa informasi itu bukan karena saja tidak dilakukan, tapi dimungkinkan adanya respon badan publik mungkin belum sesuai dengan harapan. Atau informasi yang ada dalam badan publik itu tidak dikuasai. Itu potensi untuk terjadinya sengketa informasi publik. Jadi bisa saja tidak respon lewat waktu. Kalau untuk terkait dengan Komisi Informasi, keterbukaan informasi yang ada di Perki 1 nomor 19 itu jawabannya maksimal 3 hari kerja. Nah, ketika tidak direspon maka bisa dilakukan keberatan dalam waktu 30 hari kerja setelah waktunya 3 hari kerja itu lewat. Nah, harusnya badan publik juga menyampaikan tanggapannya terkait keberatan tersebut dalam waktu 3 hari kerja. Nah, terkait dengan pemohon sengketa yang ada dalam forum ini, ada hal mungkin responnya tidak sesuai ataupun
tidak direspon sama sekali. Oke. Saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, Anda melihat ada informasi yang tidak clear di sini menyebabkan jadi simpang siur, banyak hoax yang beredar, katanya server KPU ada di Tiongkok lah, ada di Prancis, kemudian cloud join cloud dengan Alibaba Cloud sejak tahun 99 yang tidak dibuka secara gamblang. Menurut Anda kalau dari segi komunikasi politik, apakah ini justru memperparah tuduhan-tuduhan masyarakat? Ya, sebenarnya pertama ya, dan Nisa ya, itu kan KPU itu badan publik itu dulu. Ya. Yes. Kemudian yang kedua, KPU bukan sekedar hanya badan publik, tapi lembaga penyelenggara pemilu. Di mana kalau dalam negara demokrasi, integritas, kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu itu harus dijaga dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya proses pemilu ini legitimasinya baik dan hasilnya benar-benar legitimate ya, bukan memunculkan beragam spekulasi. Nah, di sini itu dibutuhkan keterbukaan. Nah, sebenarnya ya tanpa harus menunggu ya tuntutan seperti Bung Ted Hilbert ini minta, itu yang saya begitu, itu sudah sewajarnya kan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu setiap badan publik itu kan diwajibkan punya PPID dan menyediakan sejumlah informasi 3 kategori yang kecuali hanya informasi yang dikecualikan ya. Itu. Nah, tetapi memang saya lihat problemnya itu bukan sekedar ya keterbukaan, tetapi yang saya lihat itu lebih kepada kesiapan ya badan-badan publik untuk menampilkan dan menyampaikan informasi itu secara baik. Nah, saya contohkan begini, tadi kan ada salah satu permohonan dari Bung Ted Hilbert ini ya, informasi yang terkait apapun, misalnya hasil atau apa, data mentah dari tahun 99. Tentu kalau di masa itu saya bisa membayangkan data C1 itu masih berupa surat print gitu ya, sementara digitalisasi kalau kita lihat ya data. Tapi sebenarnya simple, bisa tinggal di scan atau apa gitu, Mas Nyarwi. Nah, betul. Nah, problemnya adalah Undang-Undang KIP itu kan lahir 2008, kemudian dilaksanakan kira-kira 2010. Kebayang nggak? Sementara data yang diminta itu contoh ya 99 atau 2004 atau berapapun. 25 ya, tahun. di masa itu saya kira lembaga publik belum seperti sekarang ya. Ya gitu. Nah, maksud saya adalah kalau tradisi saya bilang tradisi ya, kalau kita bicara negara demokrasi, tradisi menyampaikan informasi kepada publik hal-hal yang dasar dan penting itu ada, saya kira tidak ada masalah. Nah, mungkin bisa jadi Anissa, saya tidak mau berprasangka buruk, untuk menyiapkan informasi publik seperti itu kan dibutuhkan sumber daya yang besar juga. Yes. Ya, tadi misalnya men-scan dokumen itu mungkin banyak sekali, kecuali warga negara itu mungkin dia punya ya partisipasi yang baik. Nah, tetapi sekarang misalnya contoh sekarang kan di era digital lebih mudah, contohnya real count tuh di scan tadi kamu bilang ya, itu mungkin lebih mudah. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya ya, tradisi menyiapkan data publik ya yang ditampilkan dan dibutuhkan oleh publik itu saya kira mestinya dikembangkan dengan baik, termasuk didukung oleh sumber daya baik. baik. Saya ke konfirmasi dulu sebentar. Anggaran dan lain-lain. Saya konfirmasi dulu sebentar ke Pak Ted. Pak Ted, tadi salah satu yang diiakan oleh KPU menyediakan data 99 sampai 2024, tapi hanya dalam bentuk PDF ya Pak ya? Iya, tanggapan dari KPU adalah mereka hanya ingin memberikan semua data, termasuk yang dari 2019 hanya dalam bentuk scan PDF. Mereka tidak bersedia untuk memberikan data apa saja dalam bentuk elektronik, meskipun data itu diakui oleh KPU, dikuasai oleh mereka. Soal masalah data yang sudah tua yang hanya ada dalam bentuk kertas-kertas di KPU, kami juga sudah menjelaskan kepada KPU bahwa kami bersedia untuk melakukan. Baik, kami akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNewsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, tadi sebelum jeda, Pak Ted Hilbert mengatakan bahwa alasan KPU tidak memberikan data secara lengkap adalah karena kerahasiaan. Apakah memang data yang disebutkan tadi itu rahasia, Ibu? Jadi gini, kalau kita melihat dari ini karena sidangnya kan masih berproses ya. Tentunya kami juga harus menghargai forum sidang. Ya. Jadi kalau misalnya nanti masyarakat ingin tahu jalannya persidangan, silakan datang ke Komisi Informasi Pusat untuk melihat jalannya persidangan. Tapi terkait dengan namanya rahasia, itu kalau melihat dari undang-undang berdasarkan tidak otomatis jadi informasi yang dikecualikan. Kenapa? Informasi yang dikecualikan itu harus melalui mekanisme uji konsekuensi. Oke. Uji konsekuensi itu pun harus dari tahapan penetapan yang kewenangannya ada atasan PPID. Jadi kalau kita tahu badan publik itu memang disebutkan di undang-undang itu ada namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Tetapi ada tahapan yang menjadi kewenangan atasan PPID yang memastikan bahwa proses uji konsekuensi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Okay. Karena pengecualian itu melihat dari unsur pasal 17 yang ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan undang-undang lainnya yang mungkin mengatur terkait dengan kerahasiaan. Tapi tidak otomatis rahasia langsung informasi. Tidak boleh gitu. Nggak Baik, boleh. saya kembali ke Pak Ted. Pak Ted tadi dari Yakin sendiri, apakah merasa memang kinerja PPID dari KPU ini tidak maksimal untuk menyampaikan informasi ke masyarakat hingga akhirnya mengajukan gugatan ini? Ya, ada dua aspek dalam sengketa ini. Yang pertama adalah sesuai sudah disampaikan oleh Majelis Komisi Informasi, ada beberapa kesalahan di administrasi di KPU. Di mana proses internal tidak optimal. Jadi dua permohonan kami tidak dijawab karena ada masalah internal dalam proses pemrosesan surat yang masuk. Di situ tidak ada kesengajaan atau tidak ada yang dikecualikan. Tapi di sisi lain, dari semua penolakan yang muncul selama sidang, dan semua informasi yang dikecualikan selama sidang yang menurut kami tidak wajar. Di situ kami melihat mungkin ada kurang transparansi informasi publik atau KPU tidak punya kepahaman yang sama soal informasi publik seperti kami atau masyarakat umum. Baik, saya ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kalau misalnya kita lihat memang Pilpres ini kan mulai menjadi sorotan masyarakat itu sejak tahun 2014. Apakah dari Pilpres 2014, 2019, 2024 KPU menurut penilaian Anda KPU sudah memperbaiki diri dalam memberikan informasi kepada publik agar tidak ada tudingan-tudingan kecurangan terhadap penyelenggara pemilu? Ya, upaya itu tentu kalau dibilang tidak ada ya tidak masuk akal ya. Ada saya lihat upaya itu, cuma memang belum sepenuhnya maksimal ya. Maksud saya gini, yang kurang maksimal itu adalah menjadikan informasi publik, penyediaan, pelayanan dan seterusnya itu sebagai perspektif penting gitu ya. Termasuk menyiapkan sumber daya dan sistem yang memadai. Contoh lah ya, contoh gitu. Saya lihat kayak seperti Sirekap itu kan juga upaya juga sebenarnya menyampaikan data perhitungan real aktual gitu ya kepada publik gitu. Karena tapi adanya yang malah yang ada berantakan Sirekapnya, jadi dugaan kecurangan. Ternyata kan dalam pelaksanaannya ada sejumlah kendala yang kemudian munculkan tafsir yang macam-macam. Termasuk pertanyaan yang terbuka, ini servernya di mana, ini kok inputnya berubah atau ada data. Tapi itu tidak dijawab ya Bu ya? Tidak dijawab oleh KPU yang dianggap ini itu nanti kembali lagi kami itu sebagai dari komisioner tentunya harus menghargai informasi sidang. Jadi kalau ingin tahu langsung pada saat sidang. Mas Nyarwi, pertanyaan simpel seperti itu tidak dijelaskan secara real oleh KPU. Menurut Anda ini jadi
buat apa ya, publik tuh jadi sumir, benarkah ini hoax atau benarkah ini server ada di Tiongkok dan Perancis, karena tidak pernah dijawab secara gamblang oleh KPU. Ya, selama ini kan informasi yang kita dapatkan ya dari KPU itu kan dari komisioner dan pimpinan. Lembaga sekelas KPU ini kan beban penyelenggaraannya itu kan besar sekali ya, proses penyelenggaraan pemilu, penghitungan dan lain-lain. Nah, tentu saya kira itu dalam menata komunikasi publiknya itu juga perlu SDM yang lebih bagus, misalnya dengan menunjuk juru bicara, menyiapkan orang-orang yang kuat dan sistem yang baik menyiapkan informasi publik ya yang dibutuhkan atau yang perlu disajikan tanpa harus nunggu diminta, misalnya begitu. Nah, itu yang saya kira. Nah, tentu saja ini kaitannya saya kira ya dengan anggaran dan lain-lain juga, Anissa. Kenapa? Seperti penyelenggaraan pemilu itu kan juga dianggap itu anggarannya kan juga besar. Tetapi sebenarnya kalau proses pengolahan data dan lain-lain itu saya kira juga butuh SDM dan sistem yang lebih baik. Nah, belum lagi misalnya contoh tadi, saya contohkan di era digital ini kan memungkinkan sebenarnya informasi publik disajikan dengan lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Dan juga mungkin termasuk transparansi dari sistem itu sendiri sehingga tidak memunculkan kecurigaan-kecurigaan atau spekulasi-spekulasi liar ya, karena sebenarnya semua data-data itu kan kalau kita mau buka atau cek itu kan ada data forensiknya semua sebenarnya bisa dilihat semua gitu loh, sehingga kalau yang data-data terakhir ya Bung Ted, saya kira itu lebih memungkinkan dan memudahkan untuk bisa katakanlah didapatkan. Tetapi memang sebelum undang-undang KIP, katakanlah misalnya pemilu 99, pemilu sulit 94, ya mungkin ada, tapi dalam bentuk itu toh kertas atau apa yang belum tentu sebenarnya didigitalisasi. Nah Anissa, itu belum ada kan undang-undang, menurut saya ya di undang-undang KIP itu mestinya kan mewajibkan bukan hanya penyediaan Bu Samroh informasi publik, tapi pengarsipan semua informasi publik itu sifatnya wajib oleh badan publik. Nah, itu belum secara tegas di undang-undang itu. Kalau misalnya itu lebih hadir duluan undang-undang itu misalnya dari awal reformasi 98 misalnya, dan di dalamnya juga ada pengarsipan yang baik karena tata arsip itu kan penting. Betul. Ya, dan itu kalau di sistematika filing yang bagus ya, model penyajian yang baik, itu memudahkan untuk bisa kita sajikan kepada publik maupun diakses oleh publik. Baik. Dan teman-teman jurnalis itu saya kira juga sangat membantu kalau datanya juga baik, bagus kan gitu. Baik, kalau teman-teman jurnalis suruh menganalisis, mengakses, mengkumulasi data itu pekerjaan berat juga kan gitu contohnya. Betul. Jadi, justru akan mempermudah pekerjaan kami, Mas Nyarwi. Ya, betul. Baik, saya kembali ke Ibu Samroh. Ibu, sidang selanjutnya kapan dan apa yang akan diperdalam? Jadi gini, saya menggambarkan bahwa di sidang itu even misalnya badan publik sekelas KPU mengatakan ini informasi dikecualikan. Rahasia ya dikecualikan itu ya. Rahasia tapi tetap harus diproses uji konsekuensi. Meskipun udah dilakukan uji konsekuensi, kalau kami melihat ini belum memenuhi unsur sesuai dengan undang-undang, kami bisa menyatakan itu terbuka. Poinnya itu ya. Jadi sengketa informasi tetap memperhatikan ya keberpihakan yang benar-benar independen, baik kepentingan masyarakat dan kepentingan badan publik. Sebagai informasi saja KPU itu sebetulnya informatif, Mbak. Jadi kita melakukan monitoring dan evaluasi itu informatif. Jadi kita berbaik sangka saja bahwa KPU sebenarnya cukup terbuka ya KPU. Iya, KPU itu kita berbaik sangka bahwa KPU tetap menjunjung tinggi komitmen yang namanya sebagai lembaga badan publik yang informatif. Karena kami juga akan memantau bagaimana fungsi badan publik itu melakukan komitmen terhadap keterbukaan informasi. Jadi kalau ini terkait dengan sengketa informasi, kita lihat kalau memang itu dikecualikan, tentunya harus memenuhi unsur-unsur terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Baik, saya kembali ke Pak Ted. Pak Ted, dari beberapa data yang Anda minta disebut bahwa ini adalah informasi yang rahasia, informasi yang dikecualikan. Kemudian jadi orang-orang beranggapan ini transparansi dari KPU-nya kurang. Selain 3 hal yang Anda ajukan permohonan, sebenarnya mana yang paling Anda kejar, Pak Ted? Ya, semua memang sangat penting, tapi nomor 1 dan nomor 2 itu yang terpenting karena itu terkait proses pemilu yang sedang berlangsung.
Jadi kita sangat ingin tahu infrastruktur IT karena masyarakat umum sudah sangat khawatir karena banyak hoax dan klaim serba di China, di Prancis, di data dikuasai oleh negara asing. Jadi itu sangat penting, tapi data mentah real count itu juga sangat penting karena itu yang memungkinkan analisis yang disebut forensik pemilu dengan menggunakan metode big data analysis dan metode-metode statistik dan matematika untuk mencari tahu apakah ada kesalahan di dalam data, ada kemungkinan kecurangan. Itu semua bisa dilihat dari data mentah dan itu seharusnya bersifat publik, bukan rahasia. Ya. Baik. Dengan keterbukaan informasi dan transparansi informasi yang bisa dibagikan oleh KPU, kita harapkan tidak ada lagi tudingan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Terima kasih Ibu Samro, Pak Ted, Mas Nyarwi telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam.